Namun puasa yang benar berarti harus memenuhi syarat dan rukun. Jadi kalau cuma menahan lapar dan dahaga saja belum tentu puasanya sah. Tapi harus terpenuhi syarat dan rukun dan tidak melakukan yang membatalkan. Makanya di kesempatan sekarang sekelumit kita bahas tentang yang membatalkan puasa dan rukun-rukun puasa supaya puasa yang kita lakukan benar-benar sah ya 100% sekaligus dapat pahala ya. Karena puasa itu ada yang sah tapi tidak dapat pahala, ada yang tidak sah berarti dapat dosa plus tidak dapat pahala. Jadi kalau puasa syarat dan rukunnya terpenuhi puasanya sah, dapat pahala. Wallahu alam, tergantung Allah. Tapi puasanya sah ya. Ini pertama nih. Jadi kalau puasa sah syarat dan rukunnya ya, harus terpenuhi. Kalau menahan lapar dan dahaga anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun saja sudah sama, Pak. Sudah sama dengan kita. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, menahan haus dan dahaga, sama anak yang 8 tahun kelas 1, kelas 2 SD yang puasa, sama. Maka kita harus meningkatkan perbedaan dengan anak-anak kecil puasa kita. Tingkatkan puasa kita, kualitas puasa kita dengan melakukan amal ibadah yang lebih dan meninggalkan seluruh maksiat-maksiat ya. Anggota tubuh kita, mata, telinga, mulut ya. Ini harus menghindari seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan dosa. Mata pakai untuk membaca Al-Qur'an, telinga untuk mendengar yang bagus-bagus, mulut untuk tadarus Al-Qur'an ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak layak atau tidak benar. Supaya kualitas puasa kita benar. Namun puasa yang benar berarti harus memenuhi syarat dan rukun. Jadi kalau cuma menahan lapar dan dahaga saja belum tentu puasanya sah. Tapi harus terpenuhi syarat dan rukun dan tidak melakukan yang membatalkan. Makanya di kesempatan sekarang sekelumit kita bahas tentang yang membatalkan puasa dan rukun-rukun puasa supaya puasa yang kita lakukan benar-benar sah ya 100% sekaligus dapat pahala ya. Karena puasa itu ada yang sah tapi tidak dapat pahala, ada yang tidak sah berarti dapat dosa plus tidak dapat pahala. Jadi kalau puasa syarat dan rukunnya terpenuhi puasanya sah, dapat pahala. Wallahu alam, tergantung Allah. Tapi puasanya sah ya. Ini pertama nih. Jadi kalau puasa sah syarat dan rukunnya ya, harus terpenuhi. Syarat sah puasa ya, Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas ya, itu syarat. Ketika syaratnya terpenuhi, insya Allah puasanya sah. Islam berarti orang Islam yang wajib puasa, yang sah buat puasa. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu sudah dewasa, dalam arti sudah bisa membedakan yang baik dan yang jelek ya. Anak kecil yang usia 7 tahun kalau umpama ini ompol ya berarti udah nggak ngompol sendiri udah pipis sendiri ya. Anak sudah tidak ngompol lagi, anak sudah bisa cebok, anak sudah bisa makan sendiri, itu berarti udah mumayyiz kelas 1 lah, umur 5 tahun aja TK. Kalau udah nggak ngompol gitu kan, sudah bisa membedakan ini baik ini enggak ya. Kalau umpama anak kecil yang belum mumayyiz kan, dia megang pisau aja diiris-iris gitu kan, tidak tahu dia menyakiti sendiri, itu berarti belum mumayyiz ya, belum mumayyiz, belum dewasa. Tapi kalau anak yang sudah tidak ngompol, terus ketika ke api dia tahu kalau api dipegang itu panas ya, nyakiti, berarti udah mumayyiz. Itu bisa umur 5 tahun, bisa umur 6 tahun, bisa umur 7 tahun. Sah puasanya. Sah puasanya kalau umpama anak yang sudah 8 tahun walaupun belum balik, puasanya sah. Pahalanya kepada siapa? Kepada orang yang menyuruhnya, berarti orang tua. Kalau umpama anaknya yuk puasa umur 8 tahun padahal belum balik, kalau belum balik dia belum dapat apa? Belum dapat pahala. Pahalanya ke siapa?
Karena belum balik. Kalau belum balik ini belum taklif. Ya. Berarti pahalanya kepada orang yang menyuruh, berarti orang tuanya. Ngalir pahala anaknya tuh. Yang tidak makan minum sampai maghrib, pahalanya kepada orang tuanya. Suci dari haid dan nifas. Kalau haid dan nifas ini tidak sah. Lalu ada rukun puasa. Rukun puasa yaitu niat di malam hari. Ya. Niat di malam hari, waktunya itu ba'da isya sampai subuh, ya, sampai waktu subuh, sampai imsak lah untuk ihtiyatnya, sampai imsak, ya, sampai imsak. Itu waktu niat di dalam hati bahwa kita akan melaksanakan puasa besok. Itu wajib, Pak. Itu namanya rukun. Kalau nggak niat berarti tidak sah puasanya. Ya, tidak sah. Makanya kalau yang nggak tarawih, ya, yang nggak tarawih berarti niat wajib. Kan tarawih sunnah. Kalau umpama kerja nih shiftnya shift 2, ya, maghrib itu atau isya itu masih di pekerjaan, ya, pekerjaan berarti nggak ikut tarawih bareng, tarawihnya mandiri di rumah. Itu yang mau, kadang-kadang nggak juga gitu kan. Kadang-kadang malas, ya, kadang-kadang malas. Itu bisa, Pak. Niat saja, ya, niat puasa ketika azan isya, salat isya, ya, pasti istirahatlah di pekerjaannya kalau waktu isya mungkin. Niat berarti niat saya puasa esok di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Niat di dalam hati meskipun tidak ngomong, meskipun tidak mengucapkan itu sauma godin, tapi intinya dalam hati niat besok mau puasa Ramadan, udah, ya. Intinya niatnya. Hari yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Itu baru sah kalau umpama selama puasa tidak melakukan yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang membatalkan puasa di bulan Ramadan ini banyak. Yang pertama adalah dukhulu syai'in min ayani dunya walau qalilan. Masuknya sesuatu dari ain dunya walau qalilan, walaupun sedikit. Semua bentuk yang terlihat namanya ain, ya, namanya ain. Apapun itu yang namanya ain, ini ketika masuk ke dalam salah satu lubang yang ada di tubuh kita dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Makanya maaf ketika saya tadi, karena ada dahak yang keluar. Dahak yang keluar itu adalah ain, Pak. Kalau umpama ditelan itu kan ain. Berarti kalau ditelannya dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa, ya. Karena dahak itu beda dengan ludah. Kalau ludah air liur, ya, air liur yang murni itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dahak, ya, karena sudah berbentuk beda dengan air ludah, ya, air ludah. Jadi kalau menelan ludah yang murni itu sah, puasanya tidak batal. Tapi kalau tercampur dengan sisa makanan itu bisa membatalkan puasa. Dan salah satunya tadi, kalau dahak kan berbeda dengan ludah. Yang membatalkan adalah ain dunia. Berarti apapun sisa makanan yang ada di gigi, kalau ditelan dengan sengaja batal. Kenyang enggak, batal iya, gitu kan. Ya, sisa makanan kadang-kadang walaupun udah gosok gigi, udah sikat gigi, tapi tetap, ya, ada aja yang nyisa, yang nyempil ketika sholat keluar kadang-kadang, atau ketika ini keluar, ya, kalau ditelan dengan sengaja itu batal, ya. Itu batal karena ain dunia. Ain dunia masuk ke salah satu lubang yang ada di tubuh kita. Tenggorokan, ya, indahola min ahadil manafidil maftuhah. Ketika masuk ke salah satu lubang yang terbuka. Kalau di bahasan ini lubang maftuhah, ya, maftuhah itu berarti seluruh lubang yang ada di tubuh kita yang 9. Mata, telinga, ya, meskipun ada yang membahas selama tidak masuk tenggorokan tidak batal, gitu kan. Tapi untuk ihtiyat, gitu kan. Ini kan madzhab Syafi'i, saking ihtiyatnya tadi, seluruh lubang yang terbuka ketika kemasukan benda dengan sengaja, ingat dengan sengaja, itu batal. Korek kuping yang dalam, ya, itu bisa membatalkan. Di swab hidung, kalau umpama cuma ngupil doang kan ini dekat, tapi kalau sampai dikorek dalam itu bisa membatalkan, ya. Kalau umpama dalam, gitu kan.
Tapi kalau luar kan enggak. Telinga pun kalau umpama cuma luar gini kan enggak. Tapi kalau sampai ke dalam ya lubang maftuhah tadi. Karena bisa sampai tadi ke tenggorokan ujung-ujungnya, apalagi umpama air. Yang membatalkan adalah ain. Kalau bukan ain, ini tidak batal, Pak. Yang tidak terlihat, ya, yang bukan ain, ya, ini tidak membatalkan puasa. Kalau asar, di sini ada mafhumnya bagaimana kalau asar? Asar itu bekas ain. Ini hukumnya tidak batal. Contohnya apa? Kalau umpama air, ya, bentuk airnya tadi namanya ain, yang terlihat namanya ain. Ya, makanan sama ain, ya, makanan namanya ain. Tapi kalau asar, contoh Bapak kalau habis minum kopi gitu kan, atau minum teh lah, minum teh. Kalau kopi takutnya ada airnya yang tersisa, bubuk-bubuk kopinya. Kalau teh kan airnya, contoh minum teh, manis air teh. Airnya masuk ke tenggorokan, air tehnya. Tapi setelah masuk ke tenggorokan, di lidah masih terasa manis. Nelen ludah tetap manis. Ludah ditelan lagi tetap manis. Ludah ditelan lagi, di dalam ludah atau di atas ludah itu, di atas ludah, di atas lidah itu masih terasa manis. Itu namanya asar. Jadi kalau asar itu tidak membatalkan puasa. Karena bekas, asar itu bekasnya. Bapak kumur-kumur, ya. Air kumur-kumurnya dikeluarkan, tapi di dalamnya itu kan masih terasa dingin, itu namanya asar, ya. Bapak kumur-kumur nih, ya, air kumur-kumurnya keluar sempurna, tidak ada yang tersisa sedikit pun, ya, air kumur-kumur keluar, di dalamnya ini masih ada dinginnya, masih ada rasa bekas kumur-kumurnya. Bapak nelen ludah, ya, itu tidak batal, karena itu adalah asar. Yang batal adalah ain. Kalau kumur-kumur ditelan airnya baru itu batal, ya. Kalau kumur-kumur, tapi kalau diludahkan, ya, disemburkan masih tersisa, ya, itu namanya asar. Itu tidak batal. Contoh ibu-ibu gitu kan, kalau umpama masak sayuran dicobain gitu kan airnya, yang namanya ain itu air yang ada, air sayur yang ada di sendok, diludahkan, ya, yang tersisa di lidah pedesnya atau sedepnya itu namanya asar. Itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau nyicipin makanan itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Namun ada dua hukum, bisa saja makruh, bisa saja tidak. Kalau umpama dibutuhkan makruh, kalau dibutuhkan tidak makruh. Pedagang nih kalau umpama gak dicobain nih, ya, ini mau jualan kolektor gak sedep, gak laku lagi besok-besok gitu kan, dicobain supaya sedep, ya, wah kurang dikit nih garamnya, nyobain tadi tapi tidak ditelan, ya, kalau mau nyobain, nah itu mah batal, ya. Tapi kalau umpama ya diludahin lagi, itu nggak batal. Kalau pedagang tadi karena dibutuhkan, itu hukumnya tidak makruh, ya, tidak makruh karena ada udzur, dalam arti ada alasan tadi. Tapi kalau umpama nggak ada alasan, ibunya udah masak atau suaminya udah masak, istrinya sudah masak, ini makanan enak gak ya? Oh, bukan, tinggal 10 menit lagi, cobain dulu itu baru, itu walaupun gak dimakan itu jelas, ya, makruh, ya, nggak ada alasan. Tapi kalau ada alasan tadi untuk untuk jualan dan sebagainya, itu tidak makruh. Yang membatalkan itu kalau sengaja, kalau tidak sengaja nggak batal, ya. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ada dua kemungkinan nggak sengaja itu. Satu, nggak sengaja karena lupa puasa, ya, karena baru 2 hari, ya, habis pengajian biasanya ini ngopi di depan nih, ya, akhirnya pada pulang, ya, udah kebiasaan ngopi, habis pengajian langsung aja bikin kopi minum, istrinya pas keluar, "Pak, emang nggak puasa?" Astagfirullahaladzim, dari pengajian lupa. Ini contoh. Ini kalau lupa, jangankan 1 gelas kopi, 1 piring nasi ditambah 2 gelas air juga nggak batal, Pak, kalau namanya lupa. Cuma sayangnya kalau lupa itu tanggung. Itu udah makan baru 2 suap, ada yang ngomong, "Emang nggak puasa?" Ngomongnya kalau udah selesai tuh gitu kan. Ini udah omongin selesai, udah kenyang baru, udah minum, ya emang nggak puasa. Waduh, udah kenyang, udah minum. Ini rata-rata baru 2 udah dikasih tahu kan gitu, ya.
Jadi jangankan cuma satu suap, dua suap, satu piring pun tidak batal kalau lupa. Yang kedua nggak sengaja karena memang ketelanjuran. Seperti mana? Seperti lagi nguap ada lalat yang masuk ke dalam tenggorokan, itu tidak batal ya, tidak batal. Lalat yang masuk ke tenggorokan itu tidak batal, Pak. Kalau nggak sengaja, karena tidak sengaja ya. Lalat, terus nyamuk yang masuk gitu kan, nggak sengaja. Tapi kalau umpama ada lalat, diambil, ditelan, nah itu batal, itu sengaja, nggak beda ya. Jadi kalau umpama nggak sengaja nggak batal. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja ya. Muntah dengan sengaja walaupun tidak balik lagi, ada yang tertelan. Yang kedua, muntah kalau tidak sengaja bisa batal kalau ada yang tertelan lagi. Contoh ketika muntah gitu kan, terus ada sisa nih ya di tenggorokan, sisa keluar muntah, ditelan lagi, nah itu batal karena nelennya yang sengaja. Muntahnya tidak sengaja nggak batal, tapi nelen yang sengajanya batal tadi ya, ketika masuk lagi ke tenggorokan. Yang ketiga, hubungan suami istri dengan sengaja batal ya. Batal nih ya, umpama suaminya pulang kerja ya, udah 1 tahun, kebetulan pulangnya bulan Ramadan ya. Siang-siang lagi nyantai ya, ini batal Pak kalau sengaja. Dan kalau langsung batalnya dengan hubungan suami istri, kifarat 2 bulan berturut-turut puasa. Makanya kalau sudah tidak kuat, jangan langsung hubungan, minum dulu, berarti batalnya karena minum, bukan batal karena hubungan suami istri. Kalau batal puasa langsung, batalnya itu langsung karena hubungan suami istri ya, bukan batal karena yang lain, ini wajib kifarat 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau batal 1 hari, ulang lagi. Jadi 2 bulan itu harus tidak batal. Batal ulang lagi, batal ulang lagi, batal ulang lagi. Kalau tidak bisa juga baru diganti dengan membayar fidyah ya. Fidyah kalau udah tidak mampu beberapa kali, udah dicoba 1 tahun tetap aja baru 1 bulan batal lagi, 1 bulan batal lagi, baru memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Setiap orang miskin 1 mud. Itu kalau batalnya dengan hubungan badan. Tapi kalau umpama batalnya dengan minum, berarti kan cuma kodok 1 hari. Jadi kalau umpama nggak kuat sama istri, ya udah minum aja. Ya, minum baru hubungan suami istri. Tapi janganlah ada malam hari gitu kan. Ya, kecuali kalau pengantin ada kemarin hari Jumat, tuh hari Jumat masih ada yang nikah, Pak. Berarti kan itu pengantin baru tuh hari Jumat. Yang keempat yang membatalkan puasa, keluar mani, keluar sperma kalau sengaja. Kalau sengaja keluar sperma batal ya. Kalau sengaja itu apa? Dengan mubasyarah. Mubasyarah itu digaruk-garuk, dielus-elus, diusap-usap, keluar sperma batal. Tapi kalau mimpi itu nggak batal ya, kalau karena mimpi ya. Karena batal ini kalau umpama bilamsi ya, di bilamsi itu dielus, wal mu'anaqah karena nyium istri ya, keluar air mani, meluk istri ya, ini hukumnya batal puasa. Bila hailin kalau tanpa penghalang ya. Kalau tanpa penghalang itu langsung nyium istri, berarti tidak pakai penghalang. Yang kelima, gila dengan sengaja. Gila dengan sengaja. Gila menggantung sengaja tuh, Pak. Pira kayak gelo dihaja. Ya. Gila walau lahdzatan, walaupun sebentar, walaupun hanya 5 menit gilanya, kalau memang benar-benar gila, ini batal puasa. Yang keenam, igma, pingsan ya, atau ayan. Kalau ayan bisa batal kalau dari pagi sampai sore, tapi kalau ayannya cuma sebentar nggak batal. Yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah al-iftaru qabla ayat tahaqqaq, yaitu makan sebelum maghrib. Nah, gitu. Itu batal puasa, Pak. Makan sebelum maghrib batal puasa. Atau Ustadz, iya tahu, orang anak kecil juga kalau makan sebelum maghrib ini batal puasa. Maksudnya dengan sengaja itu gini, Pak. Kasus di sini itu. Contoh, bada asar dia ke masjid, atau bada asar sholat asar, habis sholat asar masak, ibu-ibu atau bapak-bapak nih habis masak nunggu maghrib jam 5, ketiduran, namanya ngantuk capek, ketiduran, bangun-bangun jam 5:30,
perasaan udah lama tidur, tengah 6 bangun, tapi gelap nih karena mau hujan. Nggak tahu kan awalnya terang, gelap. Ketika gelap tadi di masjid udah ada yang sholawatan, Allahumma sholli, kedengeran suara azan. Oh, bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Langsung Allahumma lakasum wa bika aman wa rizqa tuh makan gitu kan. Ya makan minum. Udah selesai makan, suaminya mungkin yang di dalam keluar atau yang di luar ke dalam. Bu, nggak puasa lagi haid gitu kan? Enggak puasa. Udah maghrib apanya? Lihat tuh jam, baru jam 5:30. Astagfirullah, ini gimana nih ya? Itu batal, Pak. Jadi beda, kan itu nggak tahu. Beda antara nggak tahu dengan nggak sengaja, ya gitu kan? Yang tidak batal itu kalau nggak sengaja, itu mah nggak tahu, berarti makannya kan disengaja, makanya batal. Jadi bedain gitu, bedain. Kalau umpama lupa, beda. Kalau lupa kan puasanya yang lupa. Tapi kalau umpama maghribnya belum, dia mengira bahwa udah maghrib, makan, itu termasuk batal puasa. Dan nggak boleh dilanjut habis makan jam 5:30, ya udah tunda, tetap nanti makannya maghrib, karena tadi itu tidak tahu gitu kan, tidak tahu, tetap puasanya batal tapi wajib imsak. Yang ke-8-nya sebaliknya, atau yang selanjutnya sebaliknya sama, sahur kesiangan. Contoh, sekarang nih jam 5:30 nih baru bangun karena nggak ada yang teriak-teriak di masjid, jam 2, jam 3, kesiangan ya, makan sahur. Habis makan sahur ternyata itu lagi tahiyat akhir Ustadz Mahfud gitu kan, Assalamualaikum warahmatullahi, kedengeran ini jam berapa? Oh ternyata jam 5 lewat gitu kan. Ini sama, ketika makan sudah imsak, sudah selesai waktu imsaknya, atau sudah pagi gitu kan, sudah subuh, ini batal, Pak. Dan setelah itu tidak boleh makan lagi sampai maghrib, wajib imsak. Nggak boleh mentang-mentang batal puasa, udah saya mah nggak puasa kan nggak sahur. Salah, Pak. Berarti kalau umpama orang yang ngaku nggak puasa terus dia boleh makan semaunya, salah, dosa itu, Pak. Jadi dengan batal satu kali udah dosa, setelah batal itu nggak boleh makan lagi sampai maghrib. Jadi kalau umpama orang paginya sarapan ke puasa, siangnya makan, terus siangnya lagi ngerokok, siang lagi, itu dosa yang berturut-turut, ya, dosa yang bertubi-tubi, ya. Jadi batal puasa kalau umpama sahur kesiangan. Yang ke-8 murtad, itu batal. Yang ke-9 haid, dan yang ke-10 melahirkan, itu yang membatalkan puasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu bahasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama sanita 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim hatta tarisala ridha man 'alaiha wa anda khair warisin. Allahumma inna nastahfiduka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in 'aditana. Allahumma fadna yawfika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di baqin min kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna bit taqwal istiqamah wa 'idza min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'u du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy